Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi inna dhayyan ila rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashirna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu sudah kita jelaskan tentang kewajiban pertama bagi mukallaf. Mukallaf kita tahu ya, mukallaf itu orang yang terkena perintah. Kalau belum jadi mukallaf, dia belum terkena perintah. Mau anaknya siapa saja, kalau sudah jadi mukallaf maka diperintah dia. Kewajibannya apa mukallaf itu? Kewajibannya masuk ke dalam agama Islam. Kalau dia belum jadi anaknya orang Islam. Jadi kewajiban mereka adalah masuk ke agama Islam. Setelah masuk, dia harus menetap selama-lamanya di dalam agama Islam. Tandanya agama Islam itu bukan untuk bercanda, maksudnya boleh masuk keluar nggak bisa. Orang yang sudah masuk tidak bisa keluar lagi. Apabila dia keluar, hukumannya dibunuh. Orang murtad itu kalau nggak mau kembali masuk Islam, hukuman sebenarnya harus dibunuh.
Di agama Islam bukan kayak partai politik. Hari ini masuk partai ini, besok pindah partai itu, besok lagi pindah. Oh, nggak bisa begitu. Nah, orang yang sudah masuk agama Islam, ya sudah nggak bisa masuk agama lain lagi, nggak boleh. Harus menetap selama-lamanya di dalam agama Islam. Nah, siapa yang nggak mau masuk gimana? Yang nggak mau masuk hukumannya apa? Ditetapkan sebagai orang kafir. Nah, jadi kalimat kafir itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang menolak masuk dalam agama Islam. Suruh nyalain satu dong. Suruh nyalain satu dong. Kesini nih. Nyalain satu dong. Iya. Mati itu. Udah. Jadi kalimat kafir itu untuk siapa? Kalimat kafir itu untuk orang yang tidak mau atau menolak masuk dalam agama Islam. Jadi ada mukallaf, ada orang yang sudah akil balik, kok dia tidak mau beragama Islam, maka dia dihukumi sebagai orang kafir. Nah, caranya masuk agama Islam bagaimana? Ya, kemarin sudah kita bahas. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Caranya masuk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengerti ilmunya. Jadi setelah ngucapin harus belajar ilmu tentang 2 kalimat syahadat. Karena di dalam rukun Islam yang jumlahnya ada 5, semuanya ada ilmunya semua. Sholat ya ada ilmunya, puasa ada ilmunya, zakat ada ilmunya, haji ada ilmunya. Jadi jangan terus dianggap saya udah jadi orang Islam, udah cukup. Enggak cukup. Kata ulama, walaupun dia anaknya orang Islam, dia harus belajar tentang ilmunya 2 kalimat syahadat. Dikatakan apa itu ilmunya 2 kalimat syahadat? Maka yang jadi pengetahuan yang wajib untuk dipelajari adalah belajar ilmu tauhid. Itu ilmu untuk mempelajari isinya 2 kalimat syahadat. Adapun ilmu untuk mempelajari rukun-rukun yang lain, sholat, puasa, haji, zakat, itu ilmunya namanya ilmu fikih. Ilmu yang mengatur tentang tata cara beragama Islam. Gimana caranya sholat, gimana caranya puasa, gimana itu diatur dalam ilmu fikih. Jadi di dalam pembahasan kita ini kita tidak akan membahas ilmu-ilmu rukun Islam yang lain. Kita hanya akan bahas ilmu rukun Islam yang pertama, yaitu tentang ilmu mengetahui isinya 2 kalimat syahadat. Ilmunya disebut ilmu tauhid. Ada yang mengatakan ilmu usuluddin, ada yang mengatakan ilmu kalam, ada yang mengatakan ilmul haq. Jadi ilmu tauhid itu punya banyak nama, tapi semua pelajarannya sama. Apa isinya? Mempelajari tentang prinsip-prinsip agama yang didasari dengan bukti-bukti yang menguatkannya, baik itu dalilnya akliyah maupun nakliyah. Apa yang mau dipelajari tentang prinsip agama? Yaitu mengenali sifat-sifat Allah dan sifat-sifatnya para Rasul alaihimus salatu wassalam. Sebatas mana kita mengenal sifat-sifat Allah dan sifat para Rasul? Ulama membuat kesimpulan, membuat kesepakatan, wajib mengenal sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul
dari 3 perkara, sifat yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Jadi harus mengenal 3 perkara tersebut. Kalau 3 perkara ini nggak kita ketahui, kita belum menggugurkan kewajiban mengenal tentang sifat Allah dan belum menggugurkan kewajiban mengenal tentang sifatnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, jadi batasannya kenal 3 perkara, sifat yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Kamu boleh ngaji ilmu tauhid di mana saja, karena ini kewajiban. Nggak harus di sini, nggak harus, boleh kamu ngaji di mana saja, tapi isinya jangan sampai lepas dari 3 perkara. Mempelajari tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat para rasul, tidak lepas dari wajib, mustahil, jaiz. Kenapa? Karena setiap amal ibadah yang kita lakukan itu diperintahkan oleh Allah harus pakai ilmu. Kalau kita beribadah nggak pakai ilmu, amal kita ditolak. Dikatakan dalam kitab Zubat karangannya Imam Ibn Ruslan yang menjadi pedoman fikihnya para habaib Asy'ariyah, Syafi'iyah, berpedoman pada kitab ini diantaranya mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang mempelajari atau yang beramal, mengamalkan perintah-perintah agama tanpa dibarengi dengan ilmu pengetahuan tentang amal tersebut, maka amalnya tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syahadat juga pakai ilmu, sholat juga pakai ilmu, zakat juga harus pakai ilmu, haji harus pakai ilmu. Nggak bisa amal sesuatu tanpa ilmu pengetahuan. Ya, kalau kamu kok sudah belajar ilmu ini, maka berarti kamu sudah menggugurkan kewajiban pertama kita, yaitu mengenal tentang isinya 2 kalimat syahadat. Nah, kalau ada yang ngajar ilmu ini tapi nggak mempelajarkan tentang wajib, mustahil, jaiz, gimana Bib? Tinggalin, jangan diteruskan, karena pelajarannya tidak tepat sasaran. Lah, belajar prinsip mengenal Allah tapi nggak pakai wajib, mustahil, jaiz, yang mau dipelajari apanya? Mengenal Allah itu ya harus pakai prinsip-prinsip atau pedoman-pedoman. Kalau hanya kenal Tuhan itu ada, ini buktinya. Tuhan melihat, ini buktinya. Saya juga ada, saya juga melihat. Nggak sampai kesimpulan hukum kalau begitu. Terus apa yang harus saya ketahui? Adanya Allah wajib. Hukum wajibnya itu yang kamu harus tahu, bukan cuma adanya saja. Wajibnya Allah melihat, wajibnya Allah mendengar, wajibnya Allah mengetahui. Hukum wajib itu loh yang kita harus tahu, bukan cuma Allah itu melihat, mendengar, bicara, ada. Ini belum mencukupi dalam mata pelajaran, belum disebut mengenal sifat-sifat Allah. Itu loh maksudnya. Jadi kalau ada yang mempelajari ilmu ini tanpa mempelajari wajib, mustahil, jaiz, ya jangan diteruskan, karena tidak sampai kepada menjelaskan mana haknya Allah dan mana haknya makhluk, mana haknya Nabi, mana haknya umat. Nabi itu kalau ngomong bener, Nabi kalau ngomong bener, sahabat juga kalau ngomong bener, wali-wali juga kalau ngomong bener. Nah, bedanya apa? Oh, Nabi kalau ngomong wajib benar gitu. Para sahabat kalau ngomong jaiz
benar. Harus ngerti mana wajib, mana mustahil, mana jaiz. Ini fungsinya ngaji ilmu tauhid. Jadi intinya apa? Di samping kenal sifat 20 sifat-sifat Allah, kamu harus kenal wajib, mustahil, jaiz. Itu inti dari pengajian ini. Kalau sampai 3 ini kamu nggak kenal, sama aja kamu belum ngaji ilmu tauhid. Walaupun hadir di sini 10 tahun, ngaji tiap hari, tapi nggak kenal wajib itu apa sih, mustahil apa sih, jaiz apa sih, kamu sama aja belum ngaji kalau begitu. Karena inti pengajiannya itu sama kayak kamu ngaji ilmu fikih nih, belajar ilmunya sholat, ilmunya puasa, tapi nggak ngerti mana wajib, mana sunnah, mana haram, mana makruh, ini sama aja nggak ngaji kalau begitu. Nggak ngerti mana syarat, mana rukun, mana manek, mana sah, mana batal, sama aja kamu belum ngaji. Makanya orang kita itu begitu, seringkali kalau ngaji lihat majelisnya enak, apalagi ada AC-nya, cari tempat duduk yang nyaman, mojok nyender dah. Apalagi boleh ngopi, boleh ngerokok, tambah. Pokoknya enak, majelisnya adem, silir-silir. Ilmunya apa? Nggak tahu, Bib. Nah, itu kadang begitu. Yang penting asiknya doang. Dapat pahala, Bib? Dapat. Siapa saja yang kumpul di majelis ilmu, mau ngantuk kayak, mau ngiler kayak, dapat pahala. Tapi nggak dapat ilmu pengetahuan. Lah gunanya apa? Ilmunya itu mau kita pakai untuk mengesahkan sholat kita, puasa kita, haji kita. Yang paling utama mengesahkan syahadat kita nanti di akhirat. Emangnya kenapa kalau saya nggak ngaji ilmu ini, Bib? Syahadat kita, kata ulama, hanya sah di dunia, tidak sah sampai nanti di akhirat. Kenapa? Karena nggak pakai ilmu. Sholat ya begitu, kelihatannya sholat, ruku, sujud. Wudhu ya begitu, kelihatannya basah semua, tapi nggak ngerti mana yang rukun, mana yang syarat, mana batalnya nggak ngerti. Sholat yang nggak ngerti rukuknya yang pas bagaimana, sujud yang benar bagaimana, iktidal yang benar bagaimana, Fatihah itu bagaimana bacaannya, berapa yang ada tasdidnya, berapa. Kok nggak ngerti itu? Ya sama aja sholatnya nggak diterima nanti di akhirat, gitu loh. Di dunia mah iya kayak orang sholat, dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal yang enggak diterima. Jadi kan sayang. Kamu udah sujud, ruku, iktidal sama kayak yang lain, capek, keringetan, kesono kemari, tapi enggak diterima hanya gara-gara kamu enggak ngerti ilmunya. Lah kok enggak mau belajar ilmunya kenapa? Enggak sempet, Bib. Emang sempatnya ngapain aja kamu? Buka warung 3, Bib. Oh, pantes gak sempet. 1 aja buka warungnya kurang, Bib, kalau 1. Sesuai dengan kalamnya Nabi SAW, apabila kamu punya lembah emas, bukit emas, tambang emas 1 kamu punya, maka pasti pingin 2. Kalau sudah punya 2 pasti pingin 3. Itu urusan dunia begitu, nggak pernah puas. Tapi mestinya itu semua kita lakukan setelah mengerjakan kewajiban kita kepada Allah. Cari dunia itu sebutuhnya, sepentingnya. Malah dalam Quran Allah katakan apa? Perintahkanlah sholat untuk anak dan istrimu. Saya nggak merintah kamu nyari makan untuk mereka.
Malah kamu, anak kamu, istri kamu saya yang jamin makannya. Itu kata Allah begitu di Quran kan. Ini enggak kayak anak bini saya yang tanggung jawab, enggak ada. Bisa ngasih apa ente ke anak bini ente? Tiap hari saya kasih, itu dari Allah. Lupa diri kadang Allah mengantarkan rezeki amanat untuk kita antarkan anak kita, istri kita. Kadang amanat dari Allah disampaikan, ngomong sama anak bini, nih buat cari seharian dapatnya segini. Enggak ada, ente cari seharian enggak ada. Niatnya kita keluar rumah itu bukan cari duit. Duit kita enggak pernah hilang, enggak usah dicari-cari. Niatnya keluar rumah mau mengambil, mau menerima rezeki yang sudah disediakan Allah hari ini. Begitu niatnya. Mau mendatangi rezeki yang disiapkan Allah hari ini. Kok enggak kita datengin, rezekinya didatangkan oleh Allah, dianterin. Lewat siapa saja Allah bisa nganterin. Kadang lewat si fulan, kadang lewat si anu, kadang lewat si anu. Ketika kita terima, hatinya terima kasih ya Allah, alhamdulillah hari ini dianterin rezeki sampai rumah. Mak, nak, ini rezeki yang bapak dapat hari ini dari Allah. Sedikit, mudah-mudahan barokah. Nah, begitu. Bukan saya yang ngasih rezeki, saya yang nyari. Bes. Nggak kenal Allah, nggak kenal hukum, nggak kenal bagaimana cara mendidik agama, keluarga, rusak semua orang begitu itu. Ya, jadi pentingkan dulu pelajaran kita, baru nanti kita mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lain. Emang kalau disuruh milih nih, jamnya sama, cari rezeki keluar sama duduk di masjid pengajian, suruh milih keluar kamu cari rezeki. Wah, ini penting Bib, cari rezeki Bib. Bukan penting, nafsu kamu cocok, begitu. Bukan penting, bukan. Kalau urusan penting sama-sama penting. Kamu kira ngaji nggak penting apa? Cuman karena nafsu kamu cocok sama cari rezeki, cari duit, nah kamu berangkat tuh cari. Alasannya, ini penting. Padahal nggak demikian, ya. Jadi kita tahu yang wajib pertama kita pelajari apa? Mengenal ilmu tauhid sebagai ilmu tentang rukun pertama dalam agama Islam. Kalau sampai kamu nggak belajar ini, maka syahadat kita kata ulama hanya sampai di dunia. Artinya kita hanya mendapatkan kemuliaan di dunia dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dengan jadi anaknya orang Islam. Kamu boleh kawin sama orang Islam yang lain, kamu bisa dapat pelayanan yang baik, perlindungan dari seluruh umat Islam. Kalau ada pembagian zakat kamu dapat, ada pembagian rampasan perang kamu dapat, ada pembagian waris kamu bisa dapat. Itu karena keuntungannya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi hanya di dunia. Di akhirat gimana? Ya harus pakai ilmu. Sholat pingin sah sampai akhirat gimana dapat pahala? Harus pakai ilmu. Syahadat pakai ilmu. Haji ingin diterima di akhirat juga pakai ilmu. Maka kita di masjid yang mulia ini kita diberi kesempatan untuk membuka pelajaran ilmu tauhid yang mudah-mudahan ini semua bisa kita pelajari sampai tuntas sehingga menggugurkan kewajiban kita mempelajari ilmu tersebut dan membuat syahadat kita menjadi sah di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu kewajiban. Tiap-tiap orang Islam
laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Jangan dianggap nggak wajib. Oh saya kan istri Bib, di rumah aja nggak usah pengajian. Kalau kamu nggak ngaji keluar berarti suami kamu wajib ngajarin. Kok suaminya nggak bisa ngajarin gimana? Haram kamu tinggal di rumah. Kenapa? Karena kamu juga harus beribadah, harus sholat, harus puasa, harus sah syahadatnya, maka harus pula cari ilmu. Kok nggak belajar gimana? Dosa. Yang dosa siapa? Ya kamunya ya dosa, ya suami kamu dosa, kecuali suami kamunya melarang. Jangan pergi, kabur. Kenapa? Karena kewajiban dari Allah. Di samping kita ada majelis taklim, musola biasanya ada pengajian ibu-ibu. Kita kalau siang itu ngisi pengajian mak-mak itu rame, terus beda sama bapak-bapak. Mak-mak mah selalu semangat, selalu meriah. Kenapa? Karena mak-mak memang orangnya rame, seneng kesono bareng, kesini bareng. Apalagi pegang dompet, saling rame sama mak. Bapak kan kering semua. Kenapa? Bapak kalau dimintain uang maulid, Pak, ini ada sumbangan maulid, ntar ya Bib, nanya istri dulu Bib. Istri diminta sumbangan maulid, oh ya Bib, langsung nggak pakai, ntar ya Bib izin suami dulu, nggak ada istri begitu, nggak ada. Jadi kamu termasuk orang-orang yang kalah sama istri. Nabi bersabda bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Berarti yang namanya mukallaf itu kewajiban pertamanya masuk Islam. Setelah mukallaf itu masuk Islam jadi orang Islam, wajib dia menuntut ilmu. Loh kan di dalam Islam banyak yang harus saya ketahui, Bib. Iya banyak, karena banyak perintah di dalamnya. Ada perintah syahadat, perintah zakat, perintah sholat, puasa, haji, perintah lagi untuk jaga keikhlasan, perintah sampai kamu jangan riya, jangan riba, jangan macam-macam tuh. Terus maka ya harus dipelajari semua ilmunya. Kalau enggak sah amal kita. Belajar ilmu haji wajib, Bib. Oh kalau kamu nggak usah nggak apa-apa, namanya nggak ada kewajiban. Yang wajib saya pelajari dulu yang mana? Yang berkaitan dengan amal yang mau kita kerjakan. Kalau haji, haji mah kapan hajinya? Apalagi sekarang. Daftar sekarang berangkatnya 2000 berapa? 2030 tuh lihat. Kadang 2035, 37. Allah, kapan berangkatnya? Jadi belajar ilmunya kapan? Nanti kalau mau berangkat, nggak usah mikir ilmu haji. Ilmu zakat sama. Kita nggak urusannya nerima zakat aja lah, saya nggak mikirin bayar zakat. Kecuali ada anak buahnya ono kamu yang duitnya cukup. Jadi kita belajarnya ilmu apa? Cuma ilmunya sholat, ilmunya puasa, ilmunya syahadat, 3 ilmu doang kamu belajar. Ilmunya syahadat di sini ada, ilmunya sholat, ilmu fikih. Ilmunya bab puasa, ilmu fikih, tinggal kamu belajar. Udah gampang, 3 macam ilmu. Makanya guru-guru kita, orang-orang tua kita dulu itu punya kitab di rumah cuma 2 kitab apa? Kitab Safinah sama kitab Sifat 20. Udah gitu doang, nggak repot-repot. Atau kitabnya Sulam Taufik, lengkap tuh. Tauhidnya ada, fikihnya ada, tasawufnya ada di situ. Satu kitab lengkap. Tambah lagi kitab nasihatnya apa? Nasoihud dunia.
orang tua kita dulu begitu. Jadi tetap belajar ilmu pengetahuan. Kewajiban pertamanya mukallaf masuk Islam. Setelah masuk Islam wajib belajar ilmu pengetahuan. Lah kalau belum masuk Islam wajib belajar enggak? Ya enggak wajib. Yang mewajibkan siapa? Wong kewajiban itu adanya setelah jadi orang Islam. Baru ada kewajiban yang macam-macam. Ya. Jadi kalau kita mau tilik dari sekian macam ilmu yang harus kita pelajari, mana yang harus kita pelajari lebih dulu? Nah, ini saya ini mau belajarnya yang pertama belajar apa dulu nih? Kan kamu punya anak-anak kecil, harus kamu ajarin, harus kamu didik. Apa dulu yang harus saya ajarkan kepada anak-anak saya? Kan ada kalau, oh saya mau ajarkan semuanya, bisa nggak bareng? Ya nggak bisa, bareng pelajar ilmu dipelajari semua bareng nggak bisa. Otak kita nggak akan sanggup menampung, harus satu-satu. Maka berdasarkan hadis ini, maka menuntut ilmu agama merupakan kewajiban setiap muslim. Sehingga berdosalah orang yang meninggalkan menuntut ilmu. Dosa hukumnya. Kalau sampai kita kok nggak belajar ilmu pengetahuan, hukumnya dosa. Apalagi rumah kamu kok sebelahnya majelis taklim, naudzubillah, tambah lebih dosa lagi. Kok rumahnya jauh dari majelis taklim, bisa buat alasan, ya Allah jauh ya Allah. Ini rumahnya deket majelis taklim, deket masjid, yang di situ ada pelajaran ilmu pengetahuan. Wah, akan dituntut kamu sama Allah nanti. Itu dulu tuh. Sekarang apalagi kamu sudah bisa beli paket HP, buat WA bisa, buat nonton Instagram bisa, buat lihat bola bisa. Masa buka pengajian nggak mau? Itu dituntut sama Allah nanti. Kenapa? Allah siapkan fasilitas pengajian sekarang lewat media apa saja. Dulu orang belajar lewatnya media langsung tatap muka zaman Nabi, lutut ketemu lutut, langsung ngadepin gurunya. Meningkat mulai pakai surat jarak jauh, tanya jawab pakainya surat karena gurunya nggak bisa kita samperin jauh. Surat sudah mulai nggak musim, muncul radio. Nah, gurunya bikin siaran yang dari jauh-jauh bisa denger, nggak usah pakai mendekat. Radio sudah mulai, tinggal lagi muncul televisi. Nah, bisa langsung tatap muka lihat gurunya. Siaran dari mana-mana bisa kita lihat. Muncul lagi sekarang lebih canggih lagi apa? YouTube, internet. Ini sudah canggih lagi. Di samping bisa lihat, bisa nanya, bisa tatap muka, bisa tanya jawab langsung, bisa. Kok sampai kita nggak gunai fasilitas ini, dituntut kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya bagaimana? Belajar lewat media-media itu sah. Mau lewat apa saja belajar sah. Memang yang sempurna ya ketemu sama gurunya, duduk bareng, tatap muka, itu sempurna. Tapi kalau nggak bisa demikian, lewat media apa saja kita sah dianggap muridnya orang tersebut, asal kita kenal dia, tahu siapa gurunya, tahu jelas ilmunya, terus ada ikatan batin antara kita sama dia. Asal dia ngomong praktekin, asal dia ngomong praktek, itu ada ikatan hati namanya. Baru itu namanya berguru. Kalau duduk dengerin pulang merem, duduk dengerin, itu nggak berguru, nggak.
Berguru itu hatinya harus punya ikatan. Apa yang disampaikan akan saya praktekkan, apa yang dikatakan akan saya lakukan. Itu namanya belajar sesuai dengan tuntunannya. Nggak cuman mau dengerin doang. Jadi kalau saya bisa praktek, medianya apa saja boleh. Ya, makanya Habib Umar bin Hafid itu mengusulkan yang ustadz-ustadz yang punya siaran masukkan semua kajian ke YouTube. Nah, kenapa? Biar semua orang bisa menyaksikan di mana saja. Jangan sampai YouTube itu diisi oleh fasilitas orang-orang kafir yang isinya menyesatkan, isinya menjerumuskan. Kita orang Islam juga harus ngisi aktif. Biar ketika anak-anak kita buka ada pelajaran yang bisa diambil di situ, nggak cuma urusan maksiat. Jadi jangan lihat HP-nya, tapi lihat tujuannya, karena semua itu bisa ada jalan untuk mencapai kebaikan, bisa ada jalan mencapai kejelekan. Tinggal bagaimana kitanya memanfaatkan hal tersebut. Siapa yang nggak mau belajar ilmu pengetahuan hukumnya dosa. Tetapi kewajiban yang pertama bagi manusia, kewajiban yang pertama bagi orang Islam untuk belajar, yakni mengetahui dan mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Dalam kitab Bushrul Karim, kitab fikihnya Syafi'iyah, dikatakan di situ kita wajib mengajarkan ilmunya sholat kepada anak kita usia 7 tahun, padahal dia belum wajib ngerjain sholat. 10 tahun nggak mau sholat, kita boleh memukulnya untuk mendidik. Tapi yang pertama di kitab itu dikatakan bukan ngajarin ilmunya sholat, tapi ngajarin tentang mengenal sifat-sifat Allah, mengenal sifat-sifatnya para rasul. Itu sejak 7 tahun sudah wajib diajarkan. Makanya anak-anak orang tua kita sejak kecil ngajarin kita hafalan apa? Wujud kidam baqamu khalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama asar kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakaliman. Itu sejak kecil diajar. Kenapa? Itu kewajibannya orang tua. Wajib orang tua mengenalkan kepada anaknya sifat-sifat para rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Wajib tuh kenalkan sifat-sifat Allah. Wajib. Kalau enggak gimana? Orang tuanya dosa. Loh kan anaknya belum dewasa. Walaupun belum dewasa, pendidikan itu adalah kewajibannya orang tua. Kalau mengerjakan nanti kalau anaknya sudah balik baru wajib mengerjakan. Tapi kalau begitu balik dia baru mau belajar, lah gimana ngerjainnya? Jadi kita sebelumnya wajib memberikan pendidikan. Sebagaimana dalam kitab Zubat pula dikatakan tuh, kitabnya Imam Ibn Ruslan, apa dikatakan? Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Pertama kewajiban bagi manusia adalah mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya. Itu kewajiban pertamanya manusia yang sudah balik, sudah dewasa, sudah punya akal, masuk dalam agama Islam, maka wajib inilah. Sebelum anak kita balik, kenalkan lebih dulu, hafalkan mereka sifat-sifat Allah, hafalkan mereka sifat-sifat para rasul, sehingga
Ini adalah kewajibannya orang tua. Siapa yang meninggalkan perintah ini tanggung jawab di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah wajib dengan yakin. Nah, nih perintahnya nih. Wajib kenal Allah dengan yakin. Saya mau nanya, yakin itu apa? Saya percaya itu apa? Orang di luar Islam juga yakin sama agamanya. Coba orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, coba suruh keluar dari agamanya masuk Islam, mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Karena yakin agamanya benar. Ya. Mereka yakin. Jadi yang dimaksud yakin itu apa sebenarnya? Orang Kristen yakin, orang Buddha yakin, orang Islam yakin. Sebenarnya yakin itu apa? Yakin itu mengetahui dengan bukti, itu namanya yakin. Kenal sesuatu dengan bukti itu baru namanya yakin. Bukan cuman mantep di hati, bukan. Kalau cuman mantep di hati itu belum sampai derajatnya yakin. Lah kalau mereka itu ngomong diri yakin gimana? Itu pengakuan sepihak. Tapi yang sebenarnya mereka hanya yakinan, bukan yakin beneran. Kenapa? Karena meyakini sesuatu tanpa mengetahui dan bukti. Ada sesuatu mengkilat, warnanya mengkilat indah, dipegang kering, diangkat, saya yakin ini batu. Kamu nggak ngerti itu tai onta yang kering, kamu kan nggak tahu. Oh, ini pasti berharga ini. Buktinya apa? Pokoknya saya yakin. Kok yakin itu nggak beres. Yakin itu perasaan seseorang yang belum punya jalan untuk pembenaran. Lah, yakin yang sebenarnya harus pakai ilmu dan harus pakai bukti, baru namanya yakin. Makanya orang Islam harus kenal Allah dengan yakin. Nanti kita jelaskan apa itu yang namanya yakin setelah kita masuk azan Isya. Fadhol.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-'ati tamma salatil qa'imati sayyidina Muhammad al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal 'aliyatir rafi'ah wa badhal maqam al-mahmud alladhi wa'ada ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa waffiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita lanjutkan sedikit. Wajib mengenal Allah dengan yakin. Maksudnya begini, kalau cuman meyakini adanya Tuhan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Semua orang yang beragama, semua orang yang waras pikirannya, waras akalnya akan mengakui kalau Tuhan itu pasti ada. Ya, ngakuin nggak? Yang nggak ngakuin siapa? Hah? Yang nggak ngakuin Tuhan ada siapa? Ateis, PKI, siapa lagi? Orang-orang yang menolak agama, nggak ngakuin tuh adanya Tuhan. Dianggap alam ini tercipta, terjadi dengan sendirinya, tidak perlu diciptakan oleh pencipta. Nah, pencipta alam itu kita menyebutnya Tuhan, gitu loh. Apa sih Tuhan? Kamu tanya sama agama-agama lain, Tuhan itu apa? Mereka mengatakan ya yang menciptakan langit bumi, Tuhan itu. Atau mereka mengatakan Tuhan itu apa? Ya yang kita sembah. Pokoknya semua yang disembah disebut sebagai Tuhan. Kalau hanya meyakini Tuhan ada, langit bumi sudah jadi bukti gede banget. Kalau yang nggak nyaksiin langit bumi, colok matanya. Kurang gede apa Allah bikin langit dan bumi untuk jadi bukti keberadaan dirinya. Jadi mau orang Yahudi, Nasrani, mau orang apa saja, kalau ditanya Tuhan ada nggak? Ada. Apa buktinya? Langit, bumi. Itu semua orang akan mengatakan begitu. Karena mereka mengakui langit bumi tidak akan mungkin terjadi dengan sendirinya. Lah, kalau mereka mengatakan langit bumi pasti diciptakan oleh Tuhan, Tuhan itu pasti ada. Lah pertanyaannya, yang disebut Tuhan itu yang mana? Yang sebenarnya Tuhan itu yang mana? Lah kamu disuruh yakin yang sebenarnya Tuhan itu Allah, gitu loh. Dan kamu harus tahunya pakai dalil, nggak boleh ikut-ikutan. Nah, kamu sekarang saya tanya nih, kamu kenal sama Allah? Dari mana kenalnya? Katanya orang tua katanya Ustadz kalau Allah itu Tuhan. Katanya bapak saya kalau Allah itu Tuhan. Berarti kamu kenalnya belum pakai ilmu. Baru katanya emak bapak, katanya Ustadz. Kalau modal katanya
berarti masih sama dengan agama-agama yang lain. Mereka juga katanya anaknya orang Kristen itu mengenal Yesus kata bapaknya. Nggak pernah ketemu tuh sama Yesus, nggak pernah jumpa tuh. Kok tahu kok nyembah? Kata bapaknya. Yakin nggak? Yakin. Yang diyakini dia bukan kebenaran, tapi yang diyakini dia perkataan bapaknya. Lah ini sama dengan anaknya orang Islam. Kamu yakin nggak kalau Allah Tuhan? Yakin. Padahal yang diyakini kata bapaknya. Betul loh. Bukan yakin betul-betul kalau Allah Tuhan, bukan. Karena dia nggak pernah belajar ilmunya bagaimana mengetahui sifat-sifat Allah, hingga bagaimana bisa meyakini yang benar. Jadi banyaknya orang Islam yakin kalau Allah Tuhan, sebenarnya bukan yakin Allah Tuhan, tapi yakin kata bapaknya. Kata bapak saya kok gitu, saya yakin, tapi berarti meyakini katanya orang lain. Maka di sini Utsman bin Yahya mau mengajarkan agar kamu yakin kalau Allah itu Tuhan, nggak perlu kata bapak kamu. Kamu akan ditunjukkan bukti-buktinya. Apa sih yang menunjukkan kalau Allah itu betul-betul Tuhan? Dengan tahu ini, keyakinan kamu akan jadi keyakinan yang betul-betul yakin, bukan yakin-yakinan. Kalau yakin-yakinan aslinya apa, Bib? Aslinya namanya husnudzon bimukhbirih, menyangka baik katanya yang bawa berita. Itu bukan yakin namanya. Pak, di depan ada pasar malam loh. Masa sih beneran? Saya yakin dah, saya menuju ke depan nengokin pasar malam. Itu yakinnya bukan pasar malamnya, tapi yakin beritanya orang itu, gitu loh. Nah, iman kepada Allah nggak pakai berita, enggak. Harus kenal sifat-sifat Allah. Ini yang dimaksud, kamu harus mengenal Allah dengan yakin. Bukan kenal Allah lewat beritanya orang tua terus nggak mau dipelajari. Berarti kamu masih sama statusnya sama orang-orang lain yang beragama di luar agama Islam. Yakin cukup lewat berita orang tuanya tanpa mau dikontrol. Ini benar atau enggak? Kalau anaknya orang-orang di luar Islam itu mau ngontrol, mau meneliti berita orang tuanya, dicek, mereka akan tahu ini berita hoax, ini berita salah. Yang benar beritanya orang Islam pasti begitu. Hanya karena mereka nggak mau ngecek, kata mereka, orang tua saya masa bohong, pasti bener lah, terus saya percaya aja lah. Itu rata-rata orang begitu. Makanya di Quran Allah katakan apa? Penyesalannya orang-orang ahli neraka Allah rekam di Quran. Apa kata Allah? Lau kunna na'kilu wa nasma'u ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, andai dulu di dunia saya mau mikir, ya Allah, mau mendengarkan, ya Allah, saya nggak masuk neraka sa'ir ini, ya Allah. Coba. Jadi banyaknya orang percaya katanya orang lain tanpa meneliti, padahal punya akal sehat, punya kesempatan, dekat majelis taklim, bisa belajar ilmu, tapi nggak mau, dia disalahkan oleh Allah nanti di akhirat. Ya, makanya kenal Allah harus yakin, maknanya kita harus kenal sifat-sifat Allah yang sampai mengetahui kalau Allah betul-betul Tuhan. Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah, bukan katanya tapi dengan ilmu. Insyaallah kita sambung yang akan datang, mulai masuk pembuktian bagaimana mau menunjukkan tentang caranya mengenal sifat-sifat Allah dengan benar, caranya yakin kalau Allah betul-betul Tuhan, akan dituntun oleh Habib Utsman. Insyaallah perjumpaan yang akan datang mudah-mudahan
kita dipanjangkan usianya oleh Allah, disehatkan badannya, dikuatkan hatinya, dilapangkan pikirannya, dilegakan untuk mau belajar ilmu pengetahuan yang menggugurkan kewajiban kita hingga agama kita diterima oleh Allah di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana tarafna bi anana qatarafna wa annana asrafna ala la ashrafna fatub alaina tauba tawsil kulli hauba wastur lana awrati wa amin rawhati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wasairil illani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idada tansi suhbi walhamdulil ilahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.